Gimana sih kok hamil lagi, kok nggak dikasih jarak, kok ini, kok nggak coba pakai KB, kok nggak ini. Badannya kecil, pasti langsung deh. Ini ibunya nggak pintar masak ya, ibunya nggak bisa masak nih pasti nih, anaknya kurus. Halo semuanya, nama aku Dina. Selain ibu rumah tangga, aku juga bekerja sebagai part-timer dan freelancer. Nama saya Nurul, saya adalah ibu bekerja dengan satu anak laki-laki yang saat ini berusia 4 tahun. Aku Danti, ibu dari 2 orang anak, umur 6 tahun dan 1,5 tahun. Nama aku Suci, aku ibu rumah tangga. Aku sudah punya 2 anak. Anak pertamaku usia 7 tahun dan usia 3 tahun. Nama aku Hanif, aku ibu rumah tangga. Aku seorang ibu dari 2 orang anak laki-laki. Aku Luki Nasari, biasa dipanggil Luki. Aku full time mom. Bisa banyak waktu sama anak-anak. Kalau buat aku itu membanggakan lah ya, bisa banyak waktu sama anak-anak, sama keluarga, kayak gitu. Mendampingi anak aku dari mulai dia baru lahir sampai sekarang dia sampai TK, mengajak dia belajar jalan, bikinin dia MPASI pakai tangan aku sendiri, itu kayak suatu kebanggaan. Membersamai anak setiap harinya, jadi secara nggak langsung bisa ngeliat tuh tumbuh kembangnya gimana. Aku ternyata hamil anak kedua, itu aku nggak rencanakan. Pada ngomong kayak, gimana sih kok hamil lagi, kok nggak dikasih jarak, kok ini, kok nggak coba pakai KB, kok nggak ini. Kayak, aduh aku nggak pernah ngerencanain loh buat hamil lagi. Pernah gitu, salah satunya kayak dianggap nggak ngurus anak. Jadi ada yang ngomong, mana kok bundanya nggak masakin gitu, sibuk ya. Padahal kan di luar itu nggak tahu gitu kan, yang kita bangun jam berapa, kita nyiapin gimana gitu. Jadi kayak, udahlah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Aku sering banget ya dengerin yang namanya jadi rumah tangga tuh enak banget ya, nggak ngapa-ngapain, di rumah doang, nggak banyak kerjaan, gitu-gitu aja kerjaannya. Paling ya bisa santai-santai lah ya. Belum lagi kalau anak-anak tuh badannya kecil, pasti langsung deh, ini ibunya nggak pintar masak ya, ibunya nggak bisa masak nih pasti nih, anaknya kurus. Ini anak aku, tapi banyak yang ikut campur dalam pengasuhan, itu yang paling berat gitu. Itu ketika di kantor lagi banyak kerjaan, tapi anak tuh suka nelfonin mulu, kok mami belum pulang? Itu tuh yang paling sulit, aduh kerjaan banyak, tapi anak udah nyari ini harus pulang gitu. Di saat suami aku kerja, aku WFH di rumah. Jadi kebayang nggak tuh, aku harus ngurus rumah, ngurus anak-anak juga yang umurnya nggak terlalu jauh, dan aku juga harus bekerja almost every day. Kayak aku ngerasain itu sih. Yang namanya ibu-ibu kan kita nggak tahu ya anak sakit kapan, lebih ke membagi waktu. Kalau bisa dibilang tuh cuti kita misalkan setahun cuma 12, itu siap-siap habis buat kebutuhan anak gitu. Jadi kayak, oh cuti buat me time, itu kayaknya kalau udah punya anak itu udah jarang banget. Ketika anak lagi dalam keadaan mudi ya, yang kita tuh di posisi yang masih belum tahu nih bahasa anak tuh seperti apa. Jadi kita tuh masih mencari cara untuk gimana maksudnya si anak, pengennya apa gitu tuh, adaptasinya itu yang jadi tantangan tersendiri. Tetap semangat buat working mom ataupun full mom, karena peran kita sebagai istri ataupun ibu itu sama-sama penting. Semua ibu punya perjuangan dan di titik beratnya masing-masing, hanya pelukan dan semangat yang bisa saya sampaikan ke semua ibu hebat di seluruh Indonesia. Harus luangkan waktu sedikit aja untuk me time kalian gitu. Kalian berhak juga kok untuk bahagia. Tegas kalau misalnya ada sekelompok orang yang nggak sesuai sama pendirian, karena kitalah yang bertanggung jawab atas suami dan anak-anak serta keluarga kita sendiri. Satu hal yang pasti, tiap orang tua pasti pengen ngasih yang terbaik buat anaknya. Jadi perjuangan apapun yang dihadapi, nikmati dulu aja. Karena ketika kita bisa membersamai dia ketika kecil, itu tuh akan jadi kenangan berharga lah ketika besarnya nanti. Pokoknya mams semangat, jangan pernah menyerah, banyak-banyak bersyukur. Peluk untuk semua mama di rumah.